Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selamat datang di acara Ramadan Recharge. Alhamdulillah, bagaimana nih hari pertama puasanya ibu-ibu? Alhamdulillah, udah tidak sabar lagi untuk memang kita ini meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan pada saat ini di acara Ramadan Recharge di Tawaf TV, kita setiap hari akan selalu berdiskusi. Dan pada saat ini ada Ustadz kita yang ganteng ini, Bapak Haji Rifki Ramdhani LC. Beliau ini adalah lulusan dari Universitas Al-Azhar, Mesir. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Roni. Karena masih muda kita panggilnya Mas Ustadz aja ya Bu Ibu. Boleh, ya? boleh masih Assalamualaikum muda. Mas Ustadz. Waalaikumsalam Mas Roni. Iya. Dan pada hari ini Mas Ustadz, kita ini sudah berada di hari pertama di bulan suci Ramadan. Dan kita akan membahas bagaimana tentang hari pertama, keutamaan di bulan suci Ramadan. Baik, udah tidak sabar ibu-ibu semuanya, kita sambut Bapak Ustadz Rifki. Luar biasa, silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Terima kasih Mas Roni dan ibu-ibu yang Masya Allah meskipun dalam keadaan berpuasa tapi tetap kelihatan happy, tetap kelihatan gembira dan semangat. Semoga semangat ini terus dijaga sampai akhir Ramadan insyaallah. Amin. Ibu-ibu sekalian yang ada di sini, kemudian jamaah yang berada di rumah masing-masing, insyaallah dalam kesempatan kali ini ibu-ibu sekalian kita akan berdiskusi. Kita akan berbicara sekaligus bercerita Mas Roni. Bercerita gimana ya Mas? Tentang bulan suci Ramadan. Ibu-ibu sekalian, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Mas Roni, kalau saya sendiri pernah bersekolah di Mesir. Di Al-Azhar Mesir selama 4 tahun dan saya stay di sana selama 5 sampai dengan 6 tahun. Jadi Mas Roni dan ibu-ibu sekalian, kalau di Kairo meriah Ramadannya itu atau meriah menyambut Ramadan itu lebih meriah daripada menyambut Idul Fitri. Jadi sebelum masuk Ramadan, 1 minggu bahkan sebulan sebelum masuk Ramadan, jalan-jalan dihias, gang-gang dihias, rumah-rumah dihias semuanya. Kenapa? Karena untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bahagianya malah lebih di menyambut bulan suci Ramadan ya Pak Ustadz ya? Dinampakkan kebahagiaannya. Karena bagi mereka bulan suci Ramadan itu bulan di mana mereka memanen pahala. Sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi, kalau Sya'ban adalah bulan di mana kita belajar untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Sedangkan Ramadan adalah bulan kita memanen pahala tersebut. Jadi saya tidak mengatakan bahwa Ramadan itu tempat kita menanam, tidak. Malah ketika Ramadan itulah kita memanen yang namanya pahala-pahala kebaikan itu. Luar biasa. Itu justru pas awal bulan Ramadan itu pas ya? Pas awal bulan suci Ramadan. Jadi inilah yang coba kita tularkan. Inilah yang coba kita sampaikan. Inilah yang coba kita ceritakan kepada banyak orang. Bahwa bukan Idul Fitrinya yang kita nanti-nanti. Tetapi yang kita nanti-nanti itu adalah bulan suci Ramadannya itu sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, paginya bulan suci Ramadan sahur, itu ada ampunan diberikan oleh Allah. Kita selama berpuasa, itu diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuka, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di tengah malamnya, ada ampunan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Maka jelas dijelaskan oleh para ulama, merugilah orang yang apabila dari awal sampai akhir Ramadannya dia tidak memanen pahala dan tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siap nggak untuk beribadah di dalam bulan suci Ramadan ibu-ibu? Insya Allah siap. Dan itu harus lebih semangat daripada bulan-bulan lainnya. Seperti itu Mas Roni. Apakah ibu-ibu sudah siap-siap apa nih persiapan ibu-ibu? Masak apa misalnya gitu ya Pak Ustadz ya? Betul. Persiapan bukan kebahagiaan itu ibu-ibu.
bukan hanya tentang kita bilang saya bahagia, saya happy, tidak. Tetapi kebahagiaan menyambut bulan suci Ramadan itu kita ekspresikan, kita tunjukkan dengan semangat ibadah kita. Ibadah tidak terbatas hanya dengan kita sholat, hanya dengan kita baca Quran. Tidak. Tetapi ibadah itu luas daripada itu. Kalau untuk ibu-ibu, ibadah yang paling simpel adalah menyiapkan sahur, menyiapkan berbuka, memberikan senyuman yang manis setiap pagi ke ayah-ayahnya semua, suaminya semua, itu bagian daripada ibadah. Jadi tidak ada alasan di dalam bulan suci Ramadan itu kita tidak beribadah. Bahkan tidur kita dijelaskan itu adalah ibadah. Apalagi shopping untuk membahagiakan diri ibadah enggak? Ibadah, asal jangan menyusahkan bapak-bapaknya. Nah itu saja. Kalau bapaknya bangunnya tidur mulu karena ibadah di mana? Ini bahaya. Ini bahaya. Jadi tidur itu baru dihitung ibadah, Mas Roni. Betul, ya. Apabila kita niatkan untuk bangunnya kita kuat beribadah. Ya, apapun yang kita lakukan itu kata baginda Nabi sesuai dengan niatnya. Ini indahnya Islam. Indahnya Islam. Ini ramahnya Islam dan rahmahnya Islam, ibu-ibu sekalian. Bahwa baru niat saja baik itu sudah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kalau niat baik itu kita lakukan, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan niat buruk. Ya. Kalau kita baru berniat buruk, ibu-ibu sekalian, itu belum dihitung dosa. Tapi kalau niat buruk itu tidak jadi kita lakukan, maka berubah menjadi pahala. Ya, kapan niat buruk itu baru dinilai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika dilakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang pertanyaan saya, lebih banyak dikasih pahala atau dikasih dosa sama Allah? Pahala. Dari niatnya saja itu sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu, insya Allah kita akan kaji lagi hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan, semangat apa saja yang bisa kita timbulkan di dalam bulan suci Ramadan. Luar biasa Mas Ustadz, terima kasih. Ibu-ibu, nanti kita akan bahas lebih banyak lagi tentang keutamaan di bulan suci Ramadan, tapi setelah kita break dulu yang satu ini. Tetap ini semuanya di acara Ramadan Recharge. Yuk kita tingkatkan ibadah kita. Baiklah pemirsa Tawaf TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara Ramadan Recharge. Alhamdulillah, dan memang luar biasa sekali ibu-ibu yang sudah hadir di sini Mas Ustadz. Tak kenal maka tak sayang Mas Ustadz. Jadi kita langsung aja mau kenalan sama ibu-ibu yang cantik ini, terutama dari ibu dulu nih yang warnanya pink. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Badan Koordinasi Taman Kanak-Kanak Islam Dewan Masjid Indonesia. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian ibu-ibu yang berwarna hijau nih, hijabnya nih, silakan memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Koms Bubaligo Pusat Dewan Masjid Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ibu. Kemudian yang warnanya biru, kami persilakan memperkenalkan diri dulu nih, dari mana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Indonesia, Dewan Masjid Indonesia Pusat. Luar biasa, alhamdulillah. Pak Ustadz, kita sudah diperkenalkan oleh ibu-ibu yang cantik ini, dan ini salah satu keutamaan puasa juga ya Pak Ustadz ya. Betul. Yaitu mendengarkan pengajian, kemudian berbuat yang baik. Ini gimana Pak Ustadz? Apakah keutamaan-keutamaan ini banyak sekali? Apalagi nih Pak Ustadz, kita silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak Roni. Masya Allah, saya dengar tadi ibu-ibunya yang duduk di depan kita ini Pak Roni. Masya Allah, ibu-ibu yang luar biasa. Luar biasa sekali. Bukan hanya cantik parasnya, tapi akhlaknya insya Allah. Luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Betul.
Jadi ibu-ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang awal Ramadan, Ya. itu sebenarnya kenapa banyak orang yang berlomba-lomba 10 terakhir, biasa. Banyak orang-orang mengejar pertengahan Ramadan, tetapi banyak orang yang lupa dengan awal Ramadan. Ya. Padahal di awal Ramadan itu ada satu malam yang diberikan dengan istilah Lailatul Nazroh. Lailatul Nazroh. Nah, bisa jadi nama anak juga bisa. Oh. Lailatul Nazroh. Apa artinya Lailatul Nazroh? Lailatul Nazroh itu adalah malam di mana Allah memantau hati-hati kita. Itu tepatnya berada di dalam bulan suci Ramadan dan di awal bulan suci Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memantau hati kita. Bukan fisik kita yang dipantau, bukan juga paras kita yang dipantau, tetapi yang dipantau adalah kondisi hati kita. Dijelaskan oleh para ulama bahwa malam ini akan diampuni semua dosa kecuali 4 orang dalam kondisinya. Yang pertama yang syirik kepada Allah. Na'udzubillahi min. Kemudian yang kedua yang dendam ataupun sering menyakiti hati orang tuanya. Bangkang kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga yang kondisinya suka berfoya-foya dengan minum-minuman keras, khamar dan lain sebagainya. Dan yang kelima yang memelihara perasaan hasad dan dengki kepada orang lain. Na'udzubillahi min. Selain daripada itu, pada malam Lailatul Nazar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan kondisi kita masing-masing. Jadi, pada hari pertama bulan suci Ramadan, malamnya nanti ini coba kita mulai dari sekarang tengok dan periksa hati kita. Bagaimana kondisi hati kita ini? Ya? Dan memeriksa hati itu bukan perkara yang gampang. Memeriksa hati itu tidak bisa dinilai oleh orang lain. Tetapi memeriksa hati yang mengetahuinya hanya Anda dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita yang tahu kondisi hati kita. Dan perkara hati dijelaskan oleh para ulama, itu banyak sekali penyakitnya ibu-ibu sekalian. Bahkan para ulama itu merumuskan buku bertebal-tebal menjelaskan tentang penyakit-penyakit hati. Tetapi guru-guru kami menyimpulkan ada 3 penyakit hati utama yang menjadi sumber daripada sumber penyakit hati. Mau tahu nggak Pak? Apa itu Pak Ustaz? Jadi 3 penyakit hati yang pertama adalah ujub. Apa itu ujub? Ujub adalah ketika kita mengatakan ataupun merasa bahwa apapun yang kita dapat di muka bumi ini, jabatan kita, kesuksesan kita, harta kita, itu hasil dari kerja keras kita sendiri dan bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ujub. Jadi ketika merasa bahwa kita ini mendapatkan sesuatu, mendapatkan kebahagiaan, oh ini hasil kerja keras saya, ini hasil keringat saya, dengan tanpa melibatkan Allah, ini dia ujub. Kemudian yang kedua yang tidak kalah dahsyat bahayanya adalah sombong. Jadi beda Bu. Antara ujub dan sombong ini 2 hal yang berbeda. Terkadang kita menganggapnya sama, ujub, sombong nggak beda. Apa itu sombong? Sombong adalah menganggap diri kita besar dan merendahkan orang lain. Ini dia sombong. Apa itu sombong? Menganggap diri kita besar dan merendahkan orang lain. Dan penyakit sombong itu tidak melulu ada pada diri orang yang jauh daripada Allah. Terkadang orang yang kelihatannya taat itu juga diliputi oleh kesombongan dalam hatinya. Na'udzubillahi min. Misalkan kita selesai sholat tarawih. Selesai kita. Saya tarawihnya 21, 23 Ustaz. Tarawih saya. Keluar kita dari masjid. Kita bertarawih kemudian kita tengok di depan masjid. Ada orang yang sedang jalan, jualan, jajan, semuanya. Kemudian kita merasa, saya lebih mulia daripada dia. Saya loh baru selesai tarawih dengan imam. Baca Quran juga saya tadi. Kalian apa? Merasa diri paling besar dan mulia dan merendahkan orang lain. Jadi ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita rawat di dalam hati kita. Apabila ada rasa itu manusiawi. Tidak bisa kita hindari. Tapi jangan jaga dia. Jangan rawat dia. Jangan pelihara dia. Tapi berusaha untuk beristighfar dan kita hilangkan penyakit. Dan yang ketiga yang tidak kalah bahaya, penyakit hasad.
Apa itu penyakit hasad? Nah, insya Allah kita akan bahas setelahnya. Luar Mungkin biasa. itu dulu ya. Saya kembalikan ke Mas Roni. Luar biasa. Ternyata kesombongan itu bisa bilang kesombongan kecil juga Pak Ustadz ya. Betul. Misalnya tadi saya bikin rendang paling enak, kamu nggak bisa, nggak enak, itu termasuk sombong ya Pak Ustadz? Itu sombong. Sombong juga ya. Pokoknya saya rendangnya paling enak. Oke. Dan masih ada satu lagi yaitu yang akan dijelaskan oleh Mas Ustadz kita. Kita tunggu setelah yang satu ini di acara Ramadan Recharge. Yuk. Oke, terima kasih. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di segmen selanjutnya di acara Ramadan Recharge. Dan kita masih bersama ibu-ibu yang cantik ini Mas Ustadz. Ya. Kita lanjut lagi, tadi masih ada pembahasan yaitu yang tertinggal, yaitu tentang hasad. Silahkan Pak Ustadz. Siap. Terima kasih Mas Roni. Ibu-ibu sekalian, tadi kita membahas 3 penyakit hati yang utama. Yang pertama adalah ujub, kemudian yang kedua adalah sombong, dan yang ketiga adalah hasad. Pembahasan yang kita gantungkan. Biasanya yang digantungin gak enak. Gak enak, betul sekali. Biasanya sering soalnya digantungin. Jadi ibu-ibu sekalian, hasad adalah sebuah penyakit yang dia itu sebenarnya tidak enak-enaknya sama sekali. Ya namanya juga sakit, gak pernah ada enak. Tapi hasad itu secara pengertian, ibu-ibu sekalian, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, hasad itu adalah penyakit ketika kita melihat orang lain bahagia, kita tidak senang. Banyak nih ibu-ibu kayak gitu. Insya Allah ibu-ibu penonton Tauf TV nggak ada. Nggak ada. Amin. Ya, jadi penyakit hasad itu, ibu-ibu sekalian, ketika tetangga kita beli kulkas, kita yang cemas. Ketika tetangga kita beli emas, kita yang masuk puskesmas. ini dia penyakit hasad ini. Kalau kata Imam Ibnul Qayyim, penyakit hasad itu tidak ada hanya meninggalkan kesengsaraan bagi orang yang memilikinya. Karena tidak ada bahagianya. Kita jalan ketemu tetangga, hasad. Kita jalan ke pasar ketemu orang lain, lihat dia lebih bawa mobil baru, hasad. Tidak menguntungkan apa-apa. Jadi penyakit hasad inilah penyakit yang akan menggerogoti hati kita. Dan bahayanya penyakit hasad akan melahap kebaikan. Apa kata baginda Nabi SAW? Iyyakum bil hasad. Hati-hati dengan penyakit hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena penyakit hasad itu dapat melahap kebaikan. Kaman naru ya'kulul hataba. Seperti api yang melahap kayu bakar. Sekarang tujuan kita di dalam bulan suci Ramadan apa? Memanen pahala. Memanen kebaikan. Melakukan banyak hal supaya kita dapat berbuat manfaat bagi orang lain. Tapi kalau ada hasad yang tersimpan di dalam hati, maka kebaikan yang kita lakukan itu bagaikan kayu bakar yang dilahap oleh api secepat itu. Mau nggak seperti itu? Sudah capek kita puasa. Sudah lelah kita siapkan makan sahur. Dan berbuka untuk suami kita di rumah. Kalau ada hasad di dalam hati, semuanya akan dibakar oleh penyakit hasad ini. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati dengan penyakit ini. Di antara penyakit hati yang banyak ini, ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian, kita bisa menghapusnya. Kita bisa meminimalisir itu dengan banyak cara. Tapi saya akan bagi tahu satu cara yang paling ampuh dan mudah kita lakukan bagi kita semua. Dan ini dilupakan di awal Ramadan. Apa itu? Maaf memaafkan. Ustadz kan belum Idul Fitri, masih 30 hari lagi. Iya. Maaf memaafkan itu bukan nunggu Idul Fitri. Malah menurut Al-Habib Ali Al-Jufri, maaf memaafkan itu di awal Ramadan. Coba bayangkan kalau kita masih berdendaman dengan tetangga ataupun dengan keluarga di awal Ramadan. Berbuka yang rasanya manis jadi pahit. Berbuka yang rasanya itu gurih jadi hambar.
Kenapa? Karena hati tidak ikut bahagia. Karena kita masih ada dendam kepada sesama. Tidak enak melihat muka temannya sendiri. Tidak enak dalam bulan suci Ramadan. Jadi mulai dari hari ini. Kapan Ustadz memaafkan? Hari ini. Habis acara ini nih, setelah nonton ini, datangi keluarga kita. Mulai dari kedua orang tua kita. Minta maaf kepada mereka. Peluk mereka. Bisik mereka. Bahwa kita banyak salah. Kita belum bisa berbakti kepada mereka sepenuhnya. Masih banyak kata-kata kita yang belum mampu kita ukir dengan indah untuk membahagiakan mereka. Minta maaf. Kalau memang orang tua kita sudah tiada, menyengaja kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Semoga keduanya itu dijaga di dalam rahmah dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu minta maaf kepada suaminya. Kita sering ngambek mungkin. Kita kemudian mood kita sering terganggu. Ya, minta maaf. Bapak-bapak juga jangan hela-hela juga. Minta maaf ke ibu-ibunya. Bulanannya kurang Ramadan ini gitu kan. Minta maaf kepada ibu-ibunya. Kemudian juga orang tua jangan lupa minta maaf kepada anaknya. Tidak selamanya anak yang durhaka kepada orang tua. Kadangkala kita sebagai orang tua lupa untuk memperhatikan kondisi hati anak kita. Ya, jadi oleh karena itu kita juga meminta maaf kepada anak-anak kita. Setelah itu kita mulai dengan keluarga terdekat, kepada saudara kita, kakak kita, abang kita, mas kita, apapun istilahnya itu, minta maaf dengan keluarga terdekat. Kemudian setelah dengan keluarga terdekat, jangan lupa dengan tetangga-tetangga terdekat. Coba bayangkan ibu-ibu semua, kalau kita memiliki hubungan baik dengan tetangga, masak rendang kita di rumah, kita bagi ke tetangga kita. Tetangga kita masak sayur asam, dia bagi kepada kita. Enak. Ramadan itu akan hidup. Kalau kita hidup dengan tari persaudaraan. Maka berpagi-pagi di awal ini, mari sama-sama kita memaafkan satu sama lain. Tidak perlu menunggu Idul Fitri. Datang ke rumah mereka, kita meminta maaf. Kemudian kita maafkan semua orang yang minta maaf kepada kita. Baik sudah minta maaf atau belum minta maaf, kita maafkan. Tapi hati saya luka, Ustadz. Saya dikecewakan banget, Ustadz. Sakitnya tuh di sini, perih, Mas Roni. Sakit banget, Ustadz. Bagaimana? Maafkan. Maafkan. Kita ingin datang bulan suci Ramadan itu, kita ingin datang dengan qalbun salim. Kita ingin datang dengan hati yang bersih. Karena ingat, ibu-ibu dan jamaah sekalian, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala mencirikan orang yang kuat takwanya? Al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bahwa orang yang bertakwa, yang kuat takwanya adalah mereka yang berlapang dada dan memaafkan satu sama lain. Siap meminta maaf kepada sesama? Ya. Tidak perlu tunggu Idul Fitri. Kita mulai dari sekarang. Luar biasa Pak Ustadz. Baiklah pemirsa Tawaf TV dan juga ibu-ibu semuanya. Kita nanti akan membuka tanya jawab. Ibu-ibu bisa bertanya apa saja kepada Mas Ustadz kita pada saat ini. Tapi setelah yang satu ini. Baik. Baiklah pemirsa, kembali lagi di acara Ramadan Recharge. Masih semangat di bulan, padahal ini hari pertama bulan puasa nih Pak Ustadz. Masih pada semangat ibu-ibunya, luar biasa. Iya, hari pertama nih bulan puasa, harusnya lemes gitu ya. Oke, tadi kita sudah akan membuka sesi tanya jawab setelah tadi kita mendengarkan apa yang disampaikan Pak Ustadz. Seperti tadi ada hasad. Kalau kita lihat itu tentang semacam kayak iri ya Pak Ustadz ya. Waduh, kalau penyakit iri itu emang agak-agak susah nih obatnya nih. Dan takutnya jadi penyakit bisa kembali lagi ke diri kita ya Pak Ustadz ya. Nah, silakan kalau ibu-ibu mau bertanya kepada Mas Ustadz, kami persilakan. Siapa nih yang pertama nih? Oke, silakan Ibu berdiri dari nama dulu Bu. Nama dan dari mana? Tadi. Nama juga? Ya, namanya. Nama saya Ibu Kusnia Arman. Saya dari BPTKI. BPTKI. Silakan Ibu mau bertanya apa Ibu? DMI. DMI, baik. Silakan Ibu pertanyaannya.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Yang akan saya tanyakan sehubungan tadi dengan hasad ya. Apakah suami dan orang tua saya kan sudah tidak ada. Yang saya lihat itu kok setiap mau puasa itu banyak sekali yang ke makam. Nah, yang saya tanya, apakah itu satu kewajiban? Toh yang saya dengar doa dimanapun akan sampai. Nah, sehingga kalau saya tidak mewajibkan diri saya untuk, karena ibu saya kebetulan juga di Solo dan suami saya juga sudah tidak ada, tapi saya tidak mewajibkan saya sendiri dan anak-anak untuk ke makam. Jadi mana yang benar nih sebenarnya? Karena kalau melihat ini banyak sekali ya, kalau udah mau 2 hari sebelum puasa, itu tuh rumah saya kebetulan dekat makam, jadi macet banget. Rame banget. Ini mohon penjelasan dari Mas Ustadz. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tradisi itu Pak Ustadz. Jadi kalau mau bulan Ramadan ternyata pemakaman penuh. Memang juga pemakaman di daerah saya memang penuh. Pak Ustadz bagaimana, kan kalau berdoa itu bisa di mana saja, mengirimkan doa juga bisa dari mana saja. Menurut Pak Ustadz silakan dijawab. Baik. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa ya. Dan ini semua mungkin hampir di setiap daerah Ibu. Hampir di setiap kampung, di kampung Ustadz juga, di Sumbawa sana. Kita juga terkadang sebelum masuk bulan suci Ramadan datang ke makam untuk membersihkan kuburan sambil menyapa dan memberi salam. Tetapi kalau pertanyaannya tadi apakah itu wajib? Jawabannya tidak ada kewajiban semacam itu. Dan betul, doa dimanapun itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah doa yang kita sampaikan benar-benar kita niatkan kepada orang yang ingin kita doakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sampaikan dia dengan ketulusan hati. Ya, kita sampaikan kepada Allah dengan ketulusan hati. Bahkan di awal bulan suci Ramadan, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita mungkin belum termaafkan karena kita belum mampu berbakti kepada orang tua kita, belum mampu berbakti kepada suami kita, maka mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi juga tidak salah bagi ibu-ibu ataupun orang-orang yang berangkat ke makam, kemudian membersihkan makam, kemudian memberi salam hanya untuk mencurahkan rasa rindunya kepada yang dicintai. Itu tidak masalah. Tetapi kita tidak boleh salah kaprah. Kita tidak boleh mewajibkan apa yang tidak wajib dan mengharamkan apa yang tidak haram. Ya, ini bahaya. Jadi di awal bulan suci Ramadan, kegiatan-kegiatan yang baik yang bisa kita lakukan dilanjutkan. Tapi kalau memang kita mungkin sudah ada kegiatan lain, ada hal yang perlu dilakukan yang lain sehingga tidak bisa ke makam, maka cukup berdoa dimanapun kita berada. Niatkan Al-Fatihah, niatkan surah, atau bisa dengan bersedekah Ibu. Di awal Ramadan bisa dengan bersedekah. Kita niatkan untuk ibu kita niatkan sedekah itu untuk bapak kita niatkan sedekah itu untuk suami kita, beri sedekah. Kita berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Amalan yang paling disukai setelah amalan-amalan wajib, idkhalus surur fi qalbil muslim. Idkhalus surur 'alal muslim. Memberikan kebahagiaan kepada muslim yang lain. Semoga kebahagiaan yang kita berikan, yang kita niatkan, itu menjadi amal pahala bagi orang-orang yang kita sayangi. Seperti itu Ibu, semoga terjawab. Amin. Bagaimana Bu? Jadi kalau saya lihat mungkin karena Ibu di Solo kali ya, jauh jadinya Bu ya. Dan itu kan tidak wajib. Iya. Tapi orang tua saya kebetulan makam suami itu Dekat. Iya. saya tidak mewajibkan Betul. diri saya sendiri dan anak-anak. Iya, karena memang ya tadi poinnya, kita tidak perlu mewajibkan apa yang memang tidak wajib. Tapi kalau memang bisa kita lakukan, dan orang yang pergi setiap Ramadan pun tidak apa. Tidak. Baik, semoga terjawab Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Dan selanjutnya pertanyaan kedua kami persilakan yang akan dijawab oleh Mas. Siapa nih yang mau nanya? Ya, silakan Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rita Aryani dari Korp Mubalighah Dewan Masjid Indonesia.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Jadi pertanyaannya adalah, seperti kita ketahui setiap tahun kita melaksanakan puasa Ramadan. Tadi Ustadz katakan bahwa di awal Ramadan itu ada Lailatul Nazrah. Dan banyak sekali hikmah puasa di awal Ramadan. Tapi justru di awal Ramadan itu kita, masyarakat Indonesia banyak sekali dalam keadaan bimbang. Akhir-akhir tahun ini. Dalam keadaan bimbang, ragu-ragu. Bahkan kita ini udah puasa beneran atau belum ya? Ini udah puasa atau belum? Ini masyarakat kita banyak sekali bertanya. Ya pada umumnya. Itu puasa? Itu pemerintah udah puasa besok. Ini udah ada yang puasa. Ini selalu dalam keadaan ragu. Padahal itu malam Lailatul Nazrah. Justru kita ragu. Katanya kalau dalam puasa dalam keadaan ragu, Ustadz lah yang menjawabnya. Bisa sah atau tidak? Tapi kita dalam hati udah ikutin yang ini aja, udah ikutin yang ini aja. Tapi ini guru kita bilang besok, pemerintah bilang sekarang. Kasihan masyarakat Indonesia. Mohon jawaban, ini pertanyaan dari kami semua pada umumnya. Ya. Baik, terima kasih. terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru nih Pak Ustadz nih. Bagaimana tentang kebimbangan dari masyarakat ini? Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan memang setiap awal Ramadan itu selalu menjadi kebimbangan ya, karena ada beberapa pendapat, ada berapa ini awal, ini belum awal dan lain sebagainya. Jadi masyarakat bimbang gitu ya. Bimbang. Oke, baik Pak Ustadz. Nanti Pak Ustadz akan jelaskan lebih detail lagi. Siap. Baik, nanti dulu Bu ya, karena sekarang kita akan break dulu. Setelah yang satu ini nanti akan dijawab secara lengkap oleh Bapak Ustadz. Tetap di acara Ramadan Recharge. Kembali lagi kita di acara Ramadan Recharge. Alhamdulillah. Kayaknya kita udah mulai nggak sabar nih Pak Ustadz. Karena ada pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab tentang kebimbangan. Kadang-kadang kita ini kalau misalnya mau masuk bulan puasa, antara pemerintah sama guru-guru kita nih banyak terjadi perselisihan atau perdebatan. Belum kan gitu. Ntar malam udah terawih, belum kayak gitu. Silakan Pak Ustadz untuk menjawab kebimbangan pertanyaan dari Ibu. Silakan. Baik. Terima kasih Ibu, pertanyaannya luar biasa. Mungkin ini juga kebimbangan ataupun rasa yang bukan hanya dirasakan oleh 1-2 orang, tapi mungkin hampir banyak orang dari masyarakat Indonesia kita merasakan kebimbangan. Tetapi prinsip dari awal mula bulan suci Ramadan dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika kita melihat hilal, ya. Dan metode melihat hilal di Indonesia, dan inilah luar biasanya kita. Kita memiliki banyak sekali ulama-ulama yang hebat. Kemudian pandangan-pandangan ulama kita mu'tabar. Pandangan-pandangan ulama kita itu luar biasa berdasar hukum dan dalil. Oleh karena itu, mungkin yang sering terjadi di Indonesia metode penglihatan hilal dengan hisab. Dan ada metode dengan penglihatan sebagaimana yang dilakukan oleh MUI. Nah, itu biasanya dilakukan seperti itu. Tetapi bagaimana supaya kita menetapkan hati kita? Nah, sekarang masalah penetapan hati itu kembali kepada diri dan keyakinan kita masing-masing. Di mana kita benar-benar yakin. Apakah kita ikut sebagaimana misalkan ya diumumkan oleh MUI, atau yang mungkin ada yang mengikuti metode hisab yang sering dilakukan oleh sebagian ulama yang lain yang ada di Indonesia. Itu masalah perbedaan masuknya saja. Mana yang benar Ustadz? Di dalam ijtihad, Bapak ibu-ibu sekalian, itu bukan perkara benar atau salah. Tetapi perkara apabila dia benar mendapat double, dan apabila dia salah dia tetap juga mendapatkan pahala. Asalkan tetap sesuai dengan anjuran para ulama yang berdasarkan dalil. Itu yang paling penting. Ya, jangan sampai kita mengikuti ikut-ikutan, ataupun kita mengikuti atau kita dari diri kita sendiri. Kayaknya saya moodnya puasa hari inilah, gak usah besok. Ini mood kemudian ini namanya. Tidak berdasarkan dalil. Sedangkan apa yang alhamdulillah yang ada terjadi di Indonesia, para ulama kita berbeda pendapat mereka, akan tetapi berdasarkan dalil. Sekarang karena alhamdulillah ya ibu-ibu kita dan masyarakat Indonesia, kita semua udah pintar Mas Roni, kita semua udah cerdas.
Bagaimana kita bisa memilih dan memilah. Kalau kita belum yakin, datangi guru kita yang paling kita percaya. Guru kita yang paling, oh ini beliau nih tempat rujukan saya. Tanya beliau, mana yang kita anggap yakin, ikuti itu. Insya Allah tawakalna ala Allah, ketika itu ditentukan hari pertama bulan suci Ramadan, maka kejarlah Lailatul Nazrah itu. Seperti itu ya. Gitu semoga Ibu, terjawab. semoga terjawab. Alhamdulillah. Baik. Dan masih ada yang mau bertanya lagi? Silakan Ibu. Dari mana namanya dulu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah. Saya dari Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia. Ya. Tadi Ustadz sudah menjelaskan tentang bahwa kita di dalam awal bulan suci Ramadan itu kita harus saling memberikan memaafkan ya terhadap orang yang menzalimi kita pun sekaligus kita perlu memaafkan. Nah, kalau ada orang yang sengaja punya hutang kepada kita dengan jumlah yang tidak sedikit dan bertahun-tahun kita tagih janji, kita tagih janji. Sampai saya doakan, Anda sadar kita butuh bersaudara. Sampai nanti di surganya Allah kita bersaudara. Tapi tolong jangan didolimi. Nah, dia bukan orang yang tidak punya. Mobilnya ada dia 3. Ya, di rumah. Waduh. Tapi itu setiap ditagih janji, janji, dan janji. Nah, bagaimana sikap kita ya terhadap orang seperti itu, atau memang ya sudah kita lupakan aja kita ini, tapi dia memang nakal gitu loh. Gimana ininya? Saya bingung jadi sampai sekarang. Sampai ini. sekarang. Saya ya ini dalam bulan suci Ramadan seperti ini kan kita sayang ya. Kita sebenarnya baik sama dia gitu loh. Tetapi dolim. Ini masih saudara, tetangga, atau masih teman? Dulu dia itu orang tua murid. Oh. Gitu ya. Jadi dia dengan dia niat baik, ya waktu itu sama-sama kita niat baik dan ternyata dia zalim. Baik Ibu. Jadi pertanyaannya seperti itu ya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Nanti langsung akan dijawab Pak Ustadz. Emang agak berat ya kalau misalnya kita disuruh menjaga hati tetapi meriwing sebel gitu ya Pak Ustadz. Silakan dijawab Pak Ustadz. Terima kasih Mas Roni, terima kasih Bu Siti Fatimah. Insya Allah namanya sudah cantik, akhlaknya juga insya Allah mengikuti Sayyidatuna Fatimah insya Allah. Amin. Jadi memang perkara menjaga hati itu mudah diucap, susah dilakukan dia itu. Agak tricky kalau bahasa anak kini itu. Dia itu agak susah kita menjaga itu. Nah apalagi salah satu memang awal murah keretakan adalah ketika kita meletakkan kepercayaan kita kepada orang lain. Ketika kita memberi kepercayaan kepada makhluk, itu awal keretakan kita. Apalagi kepercayaan itu diikat dengan janji-janji. Atau kepercayaan itu diikat dengan seperti, mohon maaf seperti yang disampaikan tadi, seperti hutang dan lain sebagainya. Itu awal keretakan. Tapi bagaimana sih cara kita menyikapi orang yang tidak bayar hutang? Yang pertama yang perlu kami sampaikan dari dasar berhutang itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan itu lumayan panjang ayatnya tentang dain, tentang hutang. Mulai dari pencatatannya. Kalau kita tidak mampu mencatat sendiri, cari orang yang terpercaya untuk mencatat hutang tersebut. Kenapa dijelaskan sepanjang lebar itu? Karena naginya juga panjang kadang. Jadi ayatnya panjang juga. Ya, oleh karena itu ibu sekalian, tapi poin yang perlu kita ketahui di sini adalah ketika dia mengulur-ngulur waktu dalam membayar hutang itu dan kita membiarkan itu misalkan atau kita ikhlaskan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kebahagiaan juga bagi kita. Apa perlu saya maafkan semuanya? Maafkan kesalahan dia, tapi kalau memang perlu kita tagih hutangnya, perlu. Karena dia juga berkewajiban untuk membayar itu. Tetapi ingat, billati hiya ahsan. Lakukan itu dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Kalau dia terus mengulur, kita yang terus mengulur pahalanya bertambah, dan dia juga yang terus mengulur kesalahannya kepada kita. Maka ini mungkin kita tidak mampu mengendalikan orang lain, tapi kita mampu mengendalikan perasaan diri dan sendiri. hati kita. Maka mulai dari diri kita maafkan kesalahan dia, kita berusaha terus untuk menagih hutangnya,
Akan tetapi setelah itu insya Allah kita kembalikan kepada Allah. Kurang lebih seperti itu Mas Roni. Baik, semoga terjawab Ibu dengan apa yang sudah dijelaskan sama Pak Ustadz. Tapi jika misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan lagi, nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya setelah yang satu ini di Ramadan Recharge. Alhamdulillah sudah sampai kita di penghujung acara kita di acara Ramadan Recharge. Luar biasa masih pada semangat Pak Ustadz. Dan kita tadi sudah mendengar pertanyaan-pertanyaan dan juga sudah dijawab oleh Pak Ustadz. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz ini bisa diterima oleh ibu-ibu semua. Dan kita tiba pada kesimpulan kita pada tema kita pada hari ini Pak Ustadz. Jadi silakan Pak Ustadz untuk memberikan kesimpulannya. Baik. Ibu-ibu sekalian, kemudian Mas Roni dan jamaah mungkin yang ada di rumah masing-masing. Alhamdulillah, apa yang telah kita lakukan di awal Ramadan ini menunjukkan bahwa kita ini sedang semangat untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Dan cara mengekspresikan semangat itu, ayah bunda sekalian, yang ada di sini maupun yang ada di rumah, dengan cara menjaga hati kita. Kita jaga hati kita dari penyakit yang sederhana saja, 3 yang dijelaskan tadi. Yaitu ujub, kemudian sombong, dan yang ketiga hasad. Kemudian setelah kita menjaga hati kita, kita juga senantiasa untuk memaafkan satu sama lain. Supaya apa? Supaya ketika kita memaafkan satu sama lain, kita masuk di dalam bulan suci Ramadan, kita tidak masuk sendiri-sendiri. Tapi kita masuk dalam bulan suci Ramadan bergandengan tangan, bersama dalam ikatan keluarga sesama muslim. Kita masuk di dalam bulan suci Ramadan dengan penuh semangat. Kita saling mengingatkan satu sama lain. Kunci di awal Ramadan ini juga, Mas Roni dan ibu-ibu sekalian, adalah ingatan semangat kita hari ini. Rasa yang kita rasakan hari ini harus dirawat dan dijaga. Supaya rasa ini akan senantiasa terjaga di dalam malam-malam setelahnya. Jangan sampai semangat di awal full gas, di akhirnya kita kehabisan gas. Nah ini kan bahaya. Jangan sampai di awal kita benar-benar lari kencang, di akhir kita tidak punya energi kembali. Dan inilah yang harus kita jaga sesama, yang harus kita rawat sesama. Fungsi dari tadi persaudaraan masuk di awal bulan suci Ramadan itu adalah supaya kita senantiasa mengingatkan satu sama lain. Di pasar ketemu dengan satu ibu dengan yang lainnya, bagaimana ibu semangatnya kali ini gitu kan? Atau tanya, Ramadan Richard. Iya. Kan itu ada semangatnya. Yuk ada kita semangat beribadah lagi. Itu kan ajakan-ajakan kebaikan. Apapun itu. Yang penting kita senantiasa menjaga hari demi hari kita terisi dengan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan setiap langkah kita. Perhatikan setiap laku kita. Setiap tingkah kita. Bahkan yang paling sederhana, setiap ucapan kita. Kita jaga baik-baik. Ucapan ini bahaya. Mungkin baik bagi kita, tapi tidak baik bagi orang lain. Mungkin senang bagi kita, namun tidak senang bagi orang lain. Jadi itulah awal Ramadan ini fungsinya. Untuk mengingatkan satu sama lain. Untuk menggandeng satu sama lain. Dan menjaga kerukunan satu sama lain. Perbedaan pendapat awal Ramadan sekarang, awal Ramadan besok, itu adalah perdebatan para ulama. Jangan sampai merusakkan persaudaraan kita. Perbedaan pendapat di sana Ustadz, dia sholatnya 11 rakaat. Di masjid sana 23 rakaat. Perbedaan pendapat. Jangan sampai kita membuat itu menjadi pertengkaran yang membuat kita renggang satu sama lain. Ustadz awal berbuka itu bagusnya dengan rendang Ustadz, bukan dengan ketoprak. Nah itu juga perbedaan pendapat ibu-ibu kali itu. Iya, betul. Nah, itu sesuai dengan selera. Jangan sampai membuat kita retak. Itu yang harus kita jaga, yang harus kita bina Mas Roni selama menjalankan bulan suci Ramadan. Yang pasti kita menyambut bulan suci Ramadan ini kita meriahkan seperti di luar negeri tadi kata Pak Ustadz. Di Mesir aja itu menyambutnya udah luar biasa ya. Iya. Dan kita tularkan semoga di hari pertama bulan Ramadan ini ibu juga mempersiapkan dan memeriahkan
bulan Ramadan ini dengan luar biasa sekali. Baik. Oke, siap ibu-ibu semuanya untuk memeriahkan bulan Ramadan? Alhamdulillah. Pak Ustadz, terima kasih sekali di segmen atau di episode pertama di Ramadan Recharge. Kita nanti akan bertemu lagi dengan membahas tema-tema yang lebih seru lagi. Insyaallah. Dan ibu-ibu juga nanti kalau misalnya sempat datang dari jauh juga bisa dan juga bertemu dengan Bapak Ustadz yang ganteng ini. Tetap di acara Ramadan Recharge. Baik, terima kasih dan juga untuk pemirsa Tawaf TV kami mengucapkan terima kasih dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah.